Apakah ini sudah waktunya kampanye Pilpres? Pendaftaran untuk Capres baru akan dibuka pada September 2023. Tapi bagaimana mungkin sudah ada yang kelojotan, sudah ada yang berkeluh kesah, mengadu, ada yang baperan, mengatakan dizalimi. Ini capres atau caprek. Capres, calon presiden. Kalau caprek, calon preketek. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres dan beda pilihan. Kita tahu agenda demokrasi pada tahun 2024 adalah pemilu serentak, di mana pileg dan pilpres dilangsungkan secara bersamaan. Jadwal pendaftaran capres baru akan dibuka pada September 2023. Tetapi siapa yang sudah deklarasi pencapresan, karena sudah dideklarasikan maka kita tahu apa saja langkahnya dan apa saja bunyi pernyataannya. Entah caper atau baper, isinya claiming dan bullying. Akibatnya tentu saja terlalu banyak drama, tidak meyakinkan. Bahkan sudah tersebar flyer ajakan untuk munajat akbar restorasi umat, ajakan untuk muhasabah subuh berjamaah untuk kemenangan capres tertentu. Waduh, jadi Tuhannya sudah ganti, bukan muhasabah atau subuh berjamaah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk kemenangan capres. Astagfirullahaladzim. Kita tahu Partai Nasional Demokrat sudah mendeklarasikan capresnya. Kita tahu apa saja manuvernya. Salah satunya saya ambil contoh pernyataan dari kalangan Nasional Demokrat. Banyak rintangan dihadapi ketika mau silaturahmi, antara lain di Aceh, capres mereka dihambat. Perizinan yang semula sudah diberikan kemudian dicabut tiba-tiba. Pertanyaan yang muncul, bukankah Surya Paloh, orang paling ambisius yang mencapreskan adalah orang Aceh? Data itu menunjukkan fakta Surya Paloh tidak dikenal di tanah kelahirannya, atau dia tidak mengakar di sana. Itu kalau kita pakai logika lurus, logika panggung depan. Kalau pakai logika bengkok, hambatan itu terjadi nyata atau settingan. Jangan-jangan sebaliknya, untuk pencitraan bahwa orang yang dizalimi akan menangguk citra positif dan elektabilitasnya naik. Bukankah begitu kecenderungan warga negara penggemar drakor? Yang merapat pada partai yang sudah deklarasi, Partai Demokrat dan PKS, adalah bodoh jika tidak main kesempatan, karena untuk dua partai oposisi ini kemana lagi mau berlabuh jika bukan pada yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan capresnya. Dan kebetulan banget capresnya sesuai dengan nafas mereka, antitesis Jokowi, di mana mereka berperan sebagai oposan.
Ini kendaraan yang sangat canggih, bukan? Maka, meski tawaran tinggi mereka ditolak secara halus, target AHY yang semua capres turun menjadi cawapres, tak apa. Tapi kalau misal cawapres juga luput, masih tak apa juga. Setidaknya bisa dapat 3-4 menteri, lumayan. Daripada rumahnya. Mungkin karena kalah kelas, karena Nasdem itu nasional Demokrat. Kalau Partai Demokrat ini tidak jelas, lokal atau global. Setidaknya Demokrat cabang dari Partai Demokrat Amerika Serikat. Kalau lokal, mungkin nanti di Indonesia ada singkatan Partai Nasdem, ada pula pasangannya Partai Lokdem atau Globdem. Daripada Cengdem, mana mungkin cuma seceng kok mintanya adem. PKS, ya PKS tahu diri posisinya meski dalam ramalan tukang survei katanya akan naik di atas 5% perolehan suara. Tapi itu artinya tetap partai kecil. Sebagai partai kecil tidak apa, karena dalam politik kecil atau besar tidak pengaruh asal pandai memainkan perannya. Buktinya para pedagang grosir punya strategi pemasaran melayani partai besar maupun partai kecil. Dalam Pilpres 2014 dan 2019, PKS menunjukkan kepiawaian mereka menjadi tim pemenangan Prabowo waktu itu. Artinya, mereka lah yang mengelola dana kampanye. Dan dalam politik itu, uang yang tak bisa diaudit dan bentuk pertanggungjawabannya sangat cair, ya dana kampanye. Karena dalam politik, menang dan kalah itu sama-sama bisa menghabiskan duit. Maka kalau dalam berpolitik disamakan dengan judi, orang berjudi hanya orang bodoh saja yang meyakini. Karena menang judi dengan kalah judi itu akibatnya beda jauh. Dengan posisi seperti itu, maka sebagaimana Nasdem, Demokrat dan PKS juga lebih sibuk dalam klaim-klaim soal Copras-Capres. Kita lihat bagaimana AHY bisa memberi pernyataan-pernyataan yang lucu, padahal apa yang disampaikan sangat serius. Misalnya soal infrastruktur, Teguh Sri Mulat pasti akan geleng-geleng kepala melihat bakat luar biasa AHY ini, karena kata tokoh dari grup lawak legendaris itu, mereka yang bisa bikin ledakan tawa tapi tidak ikut tertawa berarti keren, luar biasa, pelawak keren misalnya. Kalau Nunung Sri Mulat itu bukan pelawak keren, bongsok mau melucu malah ngompol. Tetapi dalam politik permusuhan, cari lawan yang lebih besar, karena itu akan menaikkan citra secara cepat. Kalau kalah, kamu bisa berkilah tanpa harus merasa salah. Kalau menang, nggak mungkin. Mengkritik Jokowi sesungguhnya hanya menunjukkan mereka sangat terpengaruh oleh Jokowi. Pihak yang terpengaruh artinya arusnya lebih kecil. Itu ilmu pasti. Jadi siapa yang kebanyakan drama dalam Copras-Capres 2024 itu, ya biasanya mereka yang kurang perhatian. Makanya kalau bukan baper, ya caper. Itu doang sih.